ngencingin sesajen. Gila. Nah, itu cerita nanti, Mas. Gila. Itu cerita nanti. Ketemu lagi dengan saya, Budil. Kali ini kita membahas tentang ekspedisi merah. Selamat malam, Mas Kustam. Iya. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan kita di sini ya. Mas. Ya, saya dengar informasi dari teman itu, Mas Kustam itu sering melakukan perjalanan ke berbagai medan-medan yang ekstrim ya, termasuk Betul ke sekali. gunung, ke danau. Intinya Mas Kustam itu seneng banget hal-hal yang ekstrim ya. Betul sekali, Mas. Ya, di sini kita pengen Mas Kustam itu sedikit menceritakan perjalanannya itu. Tolong bagikan ke teman-teman itu seperti apa sih melakukan hal-hal yang ekstrim yang nggak semua orang itu senang ya. Iya, betul. Itu kan kalau orang yang malas atau orang yang senangnya rebahan kan itu ngapain susah-susah ngapain nyari yang sulit, yang gampang-gampang aja ya gampang ada. Ya, anak zaman sekarang kan maunya kan rebah-rebahan aja ya, Mas. Cuma kan kalau saya pribadi itu kan sukanya yang memacu adrenalin. Mantap. Contohnya seperti naik gunung, berenang di lautan, contohnya seperti itu ya. Pernah tuh berenang di lautan? Itu sebenarnya bukan berenang di lautan, cuma mancing tapi ketindem, Mas. Tenggelam. Tenggelam Sorry. gitu. Ya, mancing tapi tenggelam gitu. Ternyata di situ lautan gitu, Mas. Nah, ini suatu kisah saya pernah waktu itu ke Gunung Putri, Mas. Nah, kondisi cuaca sedang hujan, curah dengan lebat ya. Saya di situ bersama 3 orang teman. Tiga rekan. Ya, istilahnya saya pribadi, terus teman A sama teman B di situ. Nah, konon katanya di Gunung Putri itu nggak boleh naik bertiga. Ganjil. Iya, ya pokoknya kalau naik ganjil di Gunung Putri itu pasti bakal terjadi sesuatu. Nah, karena saya pribadi nggak percaya hal-hal seperti itu, cuma saya mengabaikan hal itu, Mas. Nah, karena saya itu sering istilahnya suka adrenalin, berarti ini berarti akan terjadi sesuatu, berarti itu akan membangkitkan semangatku, Mas. Jadi tetap naik tuh. Waktu itu jam 5 sore kita naik. Jam 5 sore karena Hujan. Itu hujan jam 5 sore marib ya, dan di situ juga ada beberapa pos. Di situ ada ibu-ibu juga menyarankan kalau di kondisi hujan terus cuaca marib itu nggak boleh naik. Tapi dalam hati saya nggak percayalah hal seperti itu. Namun, sudah kita naik pos 1 ya. Di pos 1 itu ada kejanggalan, Mas. Kejanggalan di pos 1 itu tiba-tiba teman saya yang satu perutnya sakit. Masih berpikir positif di situ, mungkin karena kelaparan. Kelaparan kondisi. Tapi di situ Mas Kustam dan tim itu bawa bekal sudah siap ya? Sudah siap, karena sering naik gunung kan ya, pasti sudah siap tempur lah ya. Siap tempur ya, cuma di situ kan ya Gunung Putri kan katanya mistis gitu ya. Nah, cuma kan saya terjang saja karena saya suka adrenalin itu. Nah, sudah di pos 1 teman saya sakit perut di situ. Lalu karena hujan gak berhenti, kita memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 1 karena teman kita sakit perutnya gitu. Nah, jam 6 terus berlalu maghrib ya, sampai jam 8 teman kita yang satu itu, sebut aja Tono ya. Teman saya yang Tono itu yang sakit perut itu gak kunjung sembuh, Mas. Kita sudah buatkan makanan, terus juga kita juga selalu sedia P3K ya, pengobatan dan lain-lain, tetap saja
Nah, akhirnya kita memutuskan bermalam di pos 1, padahal itu baru pos 1. Itu sudah satu kejanggalan. Hmm. Saya dengar itu pas di perjalanan sebelum pendakian itu ada sedikit kendala di perjalanan Mas Kustam itu ya. Itu katanya kendaraannya itu tiba-tiba mogok atau gimana, nggak bisa di starter itu. Nah, iya, terutama itu dari awal kita berangkat ya, karena kita bertiga, terus juga mobilnya itu jarang dipakai sebenarnya Mas. Jadi memutuskan aja kita pakai aja mungkin karena mobil ini kan kijang ya Mas. Jadi untuk naik gunung dengan medan naik itu yang sulit. ya itu kan biasanya kokoh bertenaga lah gitu. Jadi aku pakai aja Gas aja lah ya, gas. Tapi ternyata di situ ada kejanggalan itu mogok di tengah jalan Mas. Kemungkinan itu jangan dipakai juga ya. Jarang dipakai Mas. Kemungkinan itu masalahnya di aki sih Mas. Aki ya sebenarnya Mas. Nah ini kalau besok berarti perlu bawa ini Mas. Apa ini Mas? Ini charger aki portable. Ini Aku bisa baru dibawa tahu. kemana-mana, ini gampang banget. Fiturnya apa aja nih Mas untuk Ini sudah dilengkapi indikator LED ya. Dan ini sudah smart charging. Jadi kalau akinya sudah penuh ya, nanti itu akan berhenti sendiri pengisiannya. Waduh, ini benar-benar Ya. Gampang banget Mas. Itu nggak usah ngelepas aki juga nggak apa-apa, langsung bisa. Iya. Jadi Oke, siap. besok Mas Kustam itu bawa ini untuk jalan sama bawa kabel roll. Jadi cuma itu dua. Tinggal gampang cari banget. listrik nih, colokin ke aliran listrik. Ini yang merah di plus, yang itu gambar plus tuh ya. Yang hitam ini. Iya paham. Nggak usah nunggu semalaman, paling 1 atau 2 jam itu Pak. 1 jam lah paling. Sudah penuh. Sudah bisa di-starter lagi. Ini benar-benar bagus Mas. Karena Mas Kustam sudah kesini ya. Iya. Sudah memenuhi undangan kita, ini aku kasih ini besok perjalanannya untuk ya. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya kalau di online itu harganya berapa Mas? Kalau itu sekitar 100 ribuan. Kalau di kita bisa di bawahnya. Di bawahnya, murah banget ya. Kita kan sering live juga untuk produk itu di ya sosial media yang lain. Nanti kita taruh di link deskripsi ya untuk produknya. Nanti kita pin juga. Ini buat Mas Kustam aja. Dibawa. Siap. Terima kasih ya. Ini teman-teman, aku dapat charger aki Volterity. Bagus banget nih kayaknya nih ya. Nanti akan ku coba. Siap. Terima kasih ya Mas ya. Terus tadi udah naik, terus kijangnya sakit perut ya? Bukan kijang. Bukan kijang. Oh iya, temannya. Teman saya yang namanya Tono itu. Sakit perut. Masakin. Pokoknya akhirnya kita memutuskan untuk bermalam lah di pos 1 itu. Gitu Mas. Akhirnya kayak gitu. Pokoknya semalaman teman kita nggak bisa tidur, akhirnya kan mengganggu kita juga. Saya sama satu temanku lagi yang namanya Yono itu kan kebetulan dia bersaudara, Tono sama Yono itu. Nah, yang sakit kan si Tono, yang si Yono ini, si saudara ini benar-benar shock. Ya, khawatir lah. Karena adiknya sakit perut nggak kunjung sembuh. Gitu. Lah bermalam di pos 1 itu yang tadinya menurut saya pribadi nggak apa-apa, tapi ternyata ada suatu kejanggalan. Hujan berhenti itu sekitar jam 11:30 Mas. Berarti sampai di pos 1 itu jam sekitar habis maghrib. Habis maghrib sekitar jam 6-an. Jam 6. Nah, hujannya itu jam sekitar setengah 12. Karena jam 8 tadi itu niatnya kan kita jam 8 mau naik lagi lah, tapi karena hujan terus teman kita nggak kunjung sembuh, kita memutuskan berarti nggak ada penghangat apapun ya, paling baju yang dipakai ya? Iya, biasanya kan kalau yang sedikit saya tahu kan bisa itu bikin bakar-bakar ataupun untuk itu nggak bisa Mas. Itu cuaca di situ sekitar berapa derajat itu untuk suhunya waktu itu saya cek itu sekitar 16 sampai 18 Mas. Lumayan ya, lumayan banget Mas, pokoknya kayak di AC dingin banget lah tuh. Di
Di situ Mas terus semalaman, pokoknya setelah 12 berhenti. Nah di situ memutuskan kita untuk turun karena teman kita yang satu nggak kunjung sembuh itu perutnya, karena itu keadaan emergensi. Kita terus turun. Sebenarnya di perjalanan turun itu ada beberapa, mungkin kalau dibilang makhluk yang saya sih tidak melihat, tapi si Tono sama si Yono ini yang katanya, karena aku di depan, terus si Yono di belakang sendiri dan Tono di tengah, itu katanya merasakan sesuatu. Di situ ada kejadian. Itu makhluk hewan atau? Nah, karena saya tidak melihat, mungkin nanti kita bisa undang si Tono sama si Yono berikutnya biar lebih jelas lagi begitu Mas. Begitu ya. Nah, kita turun terus sudah sampai di pos paling bawah ya. Kita langsung ke tempat kayak klinik lah. Langsung ke klinik, di situ kita langsung obatin, akhirnya ya sembuh. Berapa kilo dari ini? Kira-kira berapa kilo kliniknya dari itu kan masih di perkampungan? Iya. Sekitar berapa ya, kalau nggak salah itu 5-6 lah, 5-6 kiloan gitu. Nggak begitu jauh tapi ada ya? Begitu jauh. Alhamdulillah ya. Nah, dan ternyata Mas, di perjalanan ini nggak tahu kenapa ya, mobil lama nggak dipakai, otomatis kita nggak ngecek kan itu untuk wipernya dan lain-lain. Wipernya patah Mas di situ Mas, punya patah. Itu masih bawaan dari ini? Masih bawaan dari mobilnya. Pabriknya? Iya, belum pernah saya ganti. Itu karena kaca nggak baret? Nah, jelas baret Mas, karena hujan deras ya, badai begitu juga ya pasti Bang. Berarti Mas Kustam itu udah siap di perjalanan, berarti untuk perjalanan yang non otomotif berarti ya? Iya, non otomotif Mas. Jadi siap tempur itu dibekal pas di perjalanan kaki itu ya? Betul. Udah siap itu pasti Untuk udah naik. berpengalaman. Tapi kalau di bidang otomotif di kendaraan berarti masih kurang lengkap masih kurang banget Mas ilmunya, saya mohon coba. Ya makanya saya undang ke sini kan, barangkali kan nanti kita bisa kolaborasi untuk ya, jadi obrolan kita nyambung ya. Oke. Mas ya, Kustam jadi kan kalau mau naik gunung tentunya kan pasti ada perjalanan dengan kendaraan. Betul sekali Mas. Kebetulan di sini di tempatku banyak produk-produk untuk kendaraan juga. Oke. Siap Mas. Itu berarti harus ganti wiper itu. Harus ganti wiper, bukan karena malu halus ya? Bukan. Oke, siap. Nah, justru kalau Mas Kustam pakai wiper itu jadi halus, bukan karena masuk halus. Oh iya. Jadi pandangannya halus kelihatan. Oh iya betul Mas. Nanti aku kasih ini ya wipernya. Oke. Nanti aku banyak tipenya juga, banyak jenisnya. Jenisnya. Tapi bukan wiper konvensional ya, yang itu yang bahan pabrik itu kan. Kalau ya ini tahun 2025 ya, itu udah banyak banget inovasi-inovasi terbaru dari bidang otomotif, itu udah banyak banget wiper. Nanti kita kasih juga untuk Mas Kustam. Siap. Ada yang frameless, ada yang dual karet, ada yang kuat 4 lapis karet, ada yang hybrid. Nanti aku kasih pinnya ke teman-teman ya, kalau teman-teman nanti minat, aku kasih di sini. Nanti ada pinnya ya di bawah ya? Ada. Nanti siap. Kalau situ pulang aku kasih. Siap juga. Oke. Berarti setelah nemu klinik itu, saya dengar itu setelah sembuh terus baru masuk mobil, si itu dua saudara tadi itu kan nengok katanya kan. Iya. Itu ternyata nggak ada klinik di situ ya. Ya. Gitu Mas. Berhubungan ya, karena sebenarnya itu kampungnya benar-benar kampung kecil ya, jauh dari perkotaan. Nah, sebelum kita ke klinik itu kan ada arahan dari ibu, kalau di sebelah sana itu ada klinik. Nah, setelah ya intinya benar-benar saya melihat di situ ada klinik Mas, tapi si Yono sama si Tono itu merasa
kita sudah agak jauh dari kliniknya, itu ternyata bukan klinik. Berarti itu 3 orang lihat semua, lihat di situ ada bangunan. Benar-benar kita masuk, Mas. Oh. Kita benar-benar masuk, ada bangunan, terus juga kita dilayani. Pokoknya benar-benar seperti klinik biasa lah. Itu ada berapa orang kira-kira di dalam gitu? Yang selain rombongannya Mas Kustam itu? Ya, intinya satu dari resepsionis sama yang ngecek, ada 2 orang itu. Yang lain nggak lihat sih, cuma kan di itu kondisi malam-malam ya. Iya, malam-malam sih, nggak malam, pagi ya, pagi tapi belum cerah banget. Dini hari berarti ya. Terus karena di situ cuma 2 orang ya, intinya karena keadaan di situ bersih ya, maksudnya seperti biasa, klinik biasa lah. Nggak nimbulin curiga atau Iya, nggak nimbulin curiga lah. Setelah kita keluar, ternyata di situ cuma bangunan terbengkalai. Kita juga nggak merasa pokoknya dari arahan ibu-ibu itu aja, pokoknya di sana ada klinik gitu. Tapi yang saya salut di itu malah teman saya sembuh, Mas. Ono itu begitu. Kemungkinan ya, kalau aku tahu ya kok ya, banyak orang-orang tua dulu itu kan ada yang itu si ibu pertama yang pertama itu ngingetin jangan naik. Iya. Ada beberapa pantangan ya. Betul sekali. Ya, di dunia itu banyak termasuk laut, termasuk gunung, gitu. Ada beberapa pantangan dan orang tua itu biasanya kan suka mengingatkan kita kan. Iya, betul. Kemungkinan di ibu yang pertama itu udah ngomong jangan naik, ada beberapa apalagi 3 orang nggak boleh. Iya. Mungkin ada ya, makhluk itu kan ada yang baik dan juga ada yang buruk kayak kita ya. Iya. Kalau aku paham, baik, paham. kalau Mas Kusam itu kan buruk ya. Nah, Bercanda. Enggak. Oke, ya, Pak. Setiap orang kan punya sisi baik dan sisi buruk. Iya, makhluk, mungkin ya. di makhluk itu kan juga ada. Mungkin yang orang yang pertama yang Mas Kusam itu orang makhluk yang tergolong baik. Jadi dia mengingatkan untuk jangan naik 3 orang itu ya. Iya, betul. Jangan naik 3 orang. Lah, jadi kan perjalanan jadi nggak jadi itu kan. Cuma jadi ke puncak. Ya, cuma jadi pos 1 aja. Coba di pos 1, terus rombongannya turun kan? Iya. Karena perutnya sakit, tapi di situ sembuh walaupun kliniknya itu enggak yang benar-benar kasat mata ya. Iya, betul. Mungkin itu sebagian dari bantuan dari makhluk gitu. Ya, bukan dari makhluknya sih, dari Allah Tuhan ya. Itu sebagai mungkin pengingat itu melalui makhluk tersebut. Iya. Masih diberi selamat sama Tuhan, dikasih bantuan sama Tuhan dari lewat makhluk itu ya. Iya. Ya mungkin seperti itu karena saya kurang percaya hal mistis ya, Mas, tapi ya itu kejadian, tapi ya gimana lagi ya, mau tidak mau kita harus. Berarti dimulai dari pengalaman ini Mas Gustaf sendiri berarti sekarang lebih prepare lagi, lebih hati-hati lagi tuh. Kemudian lebih istilahnya dengar aku kemarin sempet telepon juga sama yang 2 orang itu kan, katanya mohon maaf ya. Dari Gustaf sendiri tuh ya emang itu effort untuk yang ekstrem itu sangat kenceng ya, semangat. Iya. Jadi Mas Kusam itu nggak peduli sama apapun ya. Betul sekali. Ya, mereka kemarin pas ditanya cerita, dia tuh nggak peduli apapun. Dia selalu siapapun ditantang. Betul sekali. Mereka itu sebenarnya nggak senang sama sifat yang itu. Iya. Jadi mereka itu pengennya kita menikmati alam, kita menikmati perjalanan, kita menikmati yang ada di dunia ini, dan juga kita harus menghargainya juga. Siap, Mas. Berarti ya ini buat pengalaman. Betul. Saya juga dari kejadian pengalaman Mas Kustam, berarti sekarang harus lebih itu berarti ya. Iya. Apa mau terus untuk mengetes badan dan gimana, mau tetap nantang, maksudnya istilahnya di gunung ada larangan seperti ini terus mau diterabas saja, nggak peduliin gitu. Dari pengalaman ini gimana? Ya mungkin karena ya sebenarnya benar-benar saya tidak percaya hal seperti itu ya, Mas. Cuma kan karena sudah kejadian seperti itu, mungkin ya kedepannya lebih berhati-hati lagi aja.
Terus ya kalau ada pantangan-pantangan seperti itu di suatu tempat mungkin ya lebih respect aja lah, lebih menghargai. Cuma ya tetap saya nggak bakal percaya hal seperti itu, cuma menghargai aja itu untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, setiap tempat, setiap daerah kan pasti ada tradisi ya. Iya, ada tradisi, betul. ada apa namanya, hal-hal yang di apa namanya, di nenek moyang yang dipercayai. Betul, ya. betul. Pasti ada. Dipercayai. Ada lah istilahnya. Iya. Pasti ada adat dan juga ada tradisi di situ. Iya. Jadi dari dulu itu Mas Kusam sendiri nggak pernah peduli sama hal itu ya. Nggak pernah peduli. Misalnya kayak di Bali kan banyak sesajen keperluan Iya. itu, Mas Kusam sendiri aku nggak percaya hal seperti itu. Nggak. Terapa saja langsung ya. Malah saya pernah di suatu gunung itu ngencingin sesajen itu. Ngencingin apa? Ngencingin sesajen. Gila. Nah itu cerita nanti Mas. Gila. Itu cerita nanti. Ini di daerah yang kemarin kan itu nanti itu gila itu. Itu ceritanya nanti aja. Dan itu next episode. apa? Busi masih ada busi sekarang? Busi? Iya. Masih ada. Masih ada. Masih aman. Untung nggak diambil businya. Masih aman. Busi kijang masih ada. Masih ada Mas aman. Untung nggak diambil sama dia ya. Aman. Itu cerita next episode nanti. Mengencingi sesajen itu Mas. Gila, terus gila. Gitu. Berarti Mas. setelah sembuh terus masuk mobil nengok nengok terus itu kalian kaget itu loh itu bangunan apa Terbengkalai. iya bukan seperti tadi yang pas kita masuk itu refleks dari kalian bertiga itu seperti apa? Kita bertiga diem terus dengan tatap-tatapan begitu masa iya jadi bertanya-tanya gitu bertanya-tanya cuma kita nggak balik lagi cuma kita fokus aja lah ke depan kita fokus pulang. Jadi langsung nyalain mobil terus jalan gitu. Langsung jalan aja dan untungnya ya Mas nggak mogok lagi cuma di awalan aja itu ya. Ya mungkin ini nanti akan ku coba kalau misalkan ya di rumah mobil lama dipakai untuk charger Fortuner ini aku akan coba. Iya. Jadi kerja aku itu kan ada air ya. Di kering pun di angin pun ada air sebenarnya. Ada air dan ada partikel-partikel khusus. Jadi kalau si aki itu dia nggak terisi aliran listrik, itu dia akan rusak malah. Jadi harus selalu isi terus. Lah, kalau nggak terisi listrik itu rusak. Ya pakai ini. Jadi tiap mau pakai misalnya lama nggak dipakai tuh jarang dipakai kan mobilnya kan? Iya betul sekali. Ya dicas saja. Terus hidupin ya, seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Boleh. Oke. Daripada dorong itu nanti di part-part mesin yang lainnya nanti rontok malah kalau didorong. Kalau didorong. Siap. Oke siap. Nanti juga wipernya aku nanti tolong ya nanti siapin wiper untuk Mas Kustam ya nanti kita pulangnya Siap. wipernya dan juga ini dibawa pulang aja. Oke. Nanti juga kalau boleh kirimin hasilnya ya. Ya. Boleh dibandingin lah. Oke. Aku pengen ngerti produk kita tuh ini kan Mas Kustam sendiri yang ini. Selama ini kan pembeli kan jauh-jauh. Ya kalau selama ini sih pembeli alhamdulillah nggak pernah komplain Ya. Jadi kalau Mas Kustam itu kita anggap keluarga teman sendiri. Nanti aku pengen Mas Kustam gimana komentarnya kalau udah pakai wiper itu sama ini charger api. Siap. Berarti aman. yang itu buang air di Sejen itu untuk besok lagi. Ya next episode lah. Ya, gila tapi gila. Untung busi masih ada. Kalau busi kijang diambil sama dia gimana? Masa depan kita nggak. Ya begitulah Mas karena saya suka adrenalin ya. Ya begitu. Baik ya. Terima kasih sudah ini ya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih juga sudah mantengin kita ya. Nanti kita akan kasih pinnya juga. Dan buat kalian juga nanti kalau kalian rajin nonton kita boleh kasih kayak ke Mas Sultan ini, kita kasih hadiah ini ya.
dan nggak banyak dan nggak cuma 2 produk Wiper sama Rider Aki, kita banyak produk-produk lain juga. Nanti kita akan taruh di deskripsi ya, sama di pin ya. Bagi yang komentar ya Mas, Yang komentar. rajin komentar, Iya, big rajin giveaway. rajin komentar sama sering nonton, nanti kita akan tandain, nanti kita akan bisa kasih gratis ini dah, boleh ini atau barang produk lainnya. Kita banyak produk otomotif ataupun home living lainnya ya di rumah, kita akan kasih deh ya. Oke, sekian dari saya dan juga Mas Kustam. Siap. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.